Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko resmi berakhir. Spanyol keluar sebagai juara, Argentina sebagai runner-up, sementara Inggris mengamankan tempat ketiga. Sejumlah jurnalis internasional yang meliput memuji kesuksesan pelaksanaannya. Meski sempat meragukan format baru dengan 48 tim, mereka menilai koordinasi antara tuan rumah dan FIFA berjalan dengan solid. Namun para jurnalis tetap memberikan masukan kepada FIFA untuk penyelenggaraan Piala Dunia yang akan datang. I think better order for press. I think lower prices from fans because football is for fans. Football is for the people, not only for rich. I covering this World Cup from 21st of June from the second half of the group league, and it's we thought that there will be maybe some problems during this World Cup. It's true that there was some visa problems of players, referees, officials, but during the World Cup it's good, and USA has organized brilliantly, and FIFA has helped them. So this coordination works well. Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dino Patijalal menyatakan, Indonesia Net Zero Summit 2026 memberikan ruang berbagi solusi untuk menjawab masalah perubahan iklim. Saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin 20 Juli, Dino menjelaskan perubahan iklim saat ini telah merusak kehidupan manusia secara langsung, termasuk mengganggu perekonomian negara di dunia. Lewat forum yang akan dihadiri tokoh berbagai negara dan diagendakan pada 1 Agustus mendatang. Ia menilai Indonesia mampu berperan besar karena memiliki modal untuk menanggulangi perubahan iklim, salah satunya hutan penghisap karbon. Dan tujuannya adalah untuk memberikan ruang pertemuan bagi stakeholder, baik pemerintah, ormas, peneliti, pemuda dan masyarakat untuk berembuk mengenai kondisi iklim dan sustainability kita. Saya yakin sekali Indonesia bisa berperan besar karena aset-aset tadi ya, dan juga kita dipandang sebagai negara yang kredibel dan bisa menjembatani juga antara negara-negara industri dan negara berkembang gitu. Memasuki tahun kelimanya, Indonesia Net Zero Summit bertujuan mengangkat aksi iklim sebagai prioritas nasional bagi pembangunan dan keamanan, sekaligus mendorong Indonesia lebih proaktif untuk membentuk agenda iklim tingkat regional dan global di masa krisis. Wali Kota Solo Respati Ardi membidik dukungan pendanaan dari Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP untuk meningkatkan tata kelola sampah di Kota Solo. Hal itu disampaikan Respati usai mengikuti rapat koordinasi terkait hibah LSDP di Balai Kota Solo Senin 20 Juli. Respati menjelaskan, LSDP merupakan program Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia yang berfokus pada peningkatan pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga hilir. Melalui program ini, pemerintah Kota Solo berharap dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, tidak hanya berfokus pada tempat pemrosesan akhir atau TPA, tetapi juga pada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dapat perhatian dari Bappenas, dari Kemendagri melalui bantuan LSDP terkait pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Jadi tidak hanya di hilir, tadi yang diperiksa adalah tata kelola sampahnya di Kota Solo. Itu yang menjadi penilaian. Nah, ini kami mohon dari LSDP untuk membantu untuk menyiapkan tata kelolanya. Jadi ternyata yang dinilai tidak hanya di hilir di TPA, tapi mulai dari hulu juga. Nah, ini perlu bantuan komitmen dari seluruh warga Kota Solo. Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Madrid Zam,
menyebut Kota Solo masuk dalam daftar calon daerah percontohan program LSDP bersama sekitar 30 kabupaten dan kota lainnya. Ya, kriterianya banyak ya, termasuk kesiapan dan pertama perbaikan dari tata kelola yang ada dari pemerintah daerah, kemudian juga kesiapan kontribusi dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, semua unsur, seluruh stakeholders, dan juga kesediaan infrastruktur dan seperti lahan yang nanti mau dilihat. Ini juga perlu, karena bagaimanapun persampahan ini tidak hanya bicara tentang infrastruktur, tapi juga secara keseluruhan aspek tata kelolanya mulai dari hulu sampai hilir. Pemerintah Kota Solo kini masih menunggu tindak lanjut program tersebut. Jika terrealisasi, dukungan pendanaan dengan skema reimbursement diperkirakan mencapai sekitar 100 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah terpadu. Program LSDP direncanakan berlangsung selama 5 tahun, mulai 2026 hingga 2030. Pembangunan Nongsa Changi Cable atau NCC resmi dimulai di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin 20 Juli. Jaringan kabel bawah laut sepanjang sekitar 50 km ini akan menghubungkan Nongsa Digital Park dengan Changi, Singapura. Proyek hasil kolaborasi lintas sektor ini ditargetkan rampung pada September 2026. NCC diharapkan memperkuat infrastruktur digital nasional sekaligus mendukung pengembangan berbagai industri berbasis teknologi. Infrastruktur digital yang mendorong tumbuhnya inovasi, tumbuhnya daya saing, tumbuhnya industri-industri lain. Sehingga ini bukan tentang kabel antara Singapura dan Batam saja, tapi ini adalah suatu infrastruktur digital yang akan mendorong pertumbuhan industri-industri lain. AI, data center, bahkan secara umum industri-industri lain yang misalnya manufaktur, services, semua akan bisa memanfaatkan infrastruktur digital itu. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN, Abdul Rahman Ansyori, menyatakan proyek ini akan memperkuat posisi Batam sebagai gerbang ekonomi digital Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, pengoperasian NCC juga akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja sesuai perkembangan bisnis. Setiap CLS itu pasti akan menyerap tenaga kerja, ya, mulai dari security, kemudian engineer dan sebagainya. Jumlah akan kita sesuaikan dengan scalability bisnis yang lagi berkembang saat ini. Once memang secara jumlah membutuhkan tenaga lagi, kita akan menambah lagi dan sebagainya. TELIN juga memastikan proyek ini dikembangkan dengan perhitungan bisnis yang matang, agar memberikan nilai ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekosistem digital secara berkelanjutan.